Selamat pagi Bu Agnes dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya Adinda Ayuna Fitri dengan NIM 231135407. Di sini saya akan memaparkan hasil pengembangan karakteristik dari peserta didik, yaitu yang akan saya kembangkan dari modul yang telah saya buat sebelumnya untuk memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester dalam mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Nah, di sini mata pelajaran yang saya gunakan itu yaitu pada mata pelajaran matematika yang digunakan pada kelas 1 di fase A. Lalu capaian pembelajaran saya menggunakan elemen bilangan. Peserta didik dapat menentukan hasil penjumlahan dan pengurangannya dengan cara membilang dan mengelompokkan menurut nilai tempat serta menggunakannya dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran di sini ada 6. Yang pertama, dengan kerja kelompok, peserta didik mampu menunjukkan sikap gotong royong dengan benar masuk ke dalam A3. Lalu yang kedua, dengan mengerjakan soal, peserta didik mampu menunjukkan sikap bernalar kritis dengan tepat masuk ke dalam A3. Lalu yang ketiga, dengan penayangan PowerPoint, peserta didik mampu memahami konsep operasi penjumlahan dengan benar masuk ke dalam C2. Lalu yang keempat, dengan mengerjakan soal LKPD, peserta didik mampu melengkapi soal penjumlahan melalui diskusi dengan tepat masuk ke dalam C3. Lalu yang kelima, dengan mengerjakan soal evaluasi, peserta didik mampu menyimpulkan materi penjumlahan dengan baik masuk ke dalam C5. Lalu yang terakhir, yaitu yang keenam, dengan mengerjakan soal, peserta didik mampu mempresentasikan hasil jawaban di depan kelas dengan tepat masuk ke dalam P3. Selanjutnya ada profiling peserta didik kelas 1. Yang pertama, jumlah peserta didik di kelas 1 berjumlah 24 peserta didik yang terdiri dari 9 peserta didik laki-laki dan 15 peserta didik perempuan. Nah, peserta didik di kelas 1 ini rata-rata memiliki rentang usia 6-7 tahun. Yang nomor 3 yaitu peserta didik di kelas 1 hampir semua memiliki suku budaya yang sama, yaitu suku budaya Jawa. Karena peserta didik di kelas 1 SD Kanisius Kota Baru berdomisili di Kota Yogyakarta. Lalu yang selanjutnya, peserta didik di kelas 1 memiliki motivasi belajar yang cukup tinggi karena dalam kegiatan pembelajaran peserta didik dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Lalu yang selanjutnya, peserta didik di kelas 1 memiliki gaya belajar yang beragam, yaitu terdapat 2 peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori, lalu ada 2 peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik, dan terdapat 20 peserta didik yang memiliki gaya belajar visual. Selanjutnya, perkembangan emosional, sosial, moral, dan spiritual di kelas 1 terlihat baik karena dalam proses pembelajaran mereka dapat menghargai guru dan teman sebaya, lalu mendengarkan dengan baik ketika guru menjelaskan materi dan memberikan instruksi. Selanjutnya, mereka dapat bekerja kelompok dengan baik serta dapat melakukan aktivitas di luar kelas dengan baik pula. Lalu, peserta didik di kelas 1 memiliki pembiasaan untuk doa bersama pada jam 12 tepat. Lalu selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas, peserta didik kelas 1 memiliki kemampuan kognitif yang terbagi menjadi 3, yaitu kognitif rendah, sedang, dan tinggi. Lalu yang selanjutnya terdapat 3 peserta didik yang memiliki kognitif rendah, lalu ada 15 peserta didik yang memiliki kognitif sedang, dan 6 peserta didik dengan berkognitif tinggi. Berikut diagram dari gaya belajar peserta didik di kelas 1. Ada 9% yang memiliki gaya belajar kinestetik, lalu ada 8% yang memiliki gaya belajar
auditori, serta ada 83% yang memiliki gaya belajar visual. Selanjutnya ada media pembelajaran, yaitu yang pertama saya menggunakan media konkret berupa kancing berwarna-warni yang bertujuan agar peserta didik ini dapat memahami materi dengan baik, lalu dapat meningkatkan minat dari peserta didik untuk belajar tentang materi penjumlahan. Lalu yang selanjutnya ada ice breaking. Ice breaking yang saya gunakan ini yaitu lagu Aram Samsam yang dapat diikuti oleh seluruh peserta didik kelas 1 untuk meningkatkan semangat belajar dari peserta didik untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu saya menggunakan media berupa PowerPoint. Berupa PowerPoint ini saya gunakan semenarik mungkin agar peserta didik ini tertarik untuk belajar dalam materi penjumlahan bersusun panjang ini. Nah, di sini saya menggunakan 10 slide PowerPoint. Selanjutnya masuk ke dalam mode pembelajaran. Di sini yang pertama saya menggunakan pendekatan saintifik, lalu selanjutnya ada TPEC, lalu yang terakhir ada TRL atau Teaching at the Right Level. Lalu yang selanjutnya mode pembelajaran yang saya gunakan yaitu Problem Based Learning atau PBL. Metode yang saya gunakan yaitu ada diskusi, kerja kelompok, ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Lalu peran masyarakat dan orang tua, di sini saya melalui penugasan, peserta didik diminta untuk melakukan wawancara kepada ketua RT setempat dengan didampingi oleh orang tua untuk mengetahui jumlah warga berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Lalu yang selanjutnya, jumlah warga yang berusia kurang dari 25 tahun dan lebih dari 25 tahun. Nah, di masing-masing jumlah ini, peserta didik diminta untuk mengumpulkan data, lalu dijumlahkan dengan menggunakan dengan cara bersusun panjang sesuai dengan materi yang digunakan saat ini. Jadi jumlah warga yang laki-laki ditambahkan jumlah warga yang perempuan nanti dijabarkan ke dalam bentuk bersusun panjang, dijumlahkan, lalu hal tersebut juga digunakan pada warga yang berusia, jumlah warga yang berusia kurang dari 25 tahun dan jumlah warga yang lebih dari 25 tahun. Nah, di sini sebelum itu peserta didik diminta untuk membuat janji dan meminta izin kepada ketua RT setempat dan melakukan wawancara dengan baik dengan bahasa yang sopan. Nah, hasil wawancara tersebut dapat dilaporkan kepada guru pada pertemuan yang selanjutnya. Lalu selanjutnya masuk kepada asesmen. Yang pertama yaitu ada asesmen diagnostik. Masuk ke dalam pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, ada berapa teman kelasmu yang laki-laki? Lalu yang kedua, ada berapa teman kelasmu yang perempuan? Dan yang terakhir, ada berapa semua temanmu di kelas? Jadi dalam pertanyaan pemantik tersebut menanyakan jumlah masing-masing peserta didik yang laki-laki, perempuan, dan keseluruhan peserta didik yang ada di dalam kelas. Lalu yang selanjutnya ada asesmen formatif, yaitu yang A, penilaian afektif atau sikap. Di sini tertera ada rincian atau kriteria penilaian. Ada perlu bimbingan, cukup, baik, dan sangat baik, yaitu aspek pengamatan yang dinilai, ada gotong royong, dan bernalar kritis. Lalu instrumen penilaiannya terdapat di samping kiri, yaitu
terdapat nama siswa, dan tertera ada level-levelnya, nilai 1, 2, 3, dan 4. Yang 4 yaitu sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 perlu bimbingan. Selanjutnya ada penilaian kognitif atau penilaian pengetahuan yang dinilai dari LKPD, yaitu ada tertera di sebelah kanan, ada capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, indikator soal, dan bentuk soal. Nah, bentuk soal di sini ada melengkapi soal dalam bentuk kelompok. Indikatornya, peserta didik mampu melengkapi soal penjumlahan melalui diskusi dengan tepat. Lalu untuk penilaiannya, skor perolehan keseluruhan dibagi 3 dikali 2. Lalu kriteria keberhasilannya terdapat di keterangan tersebut, yaitu pada nilai A dengan rentang nilai 91 sampai 100, B 81 sampai 90, C 71 sampai 80, dan D kurang lebih dari 70. Nah, karena di sini saya menggunakan TARL atau Teaching at the Right Level, saya membagi soal LKPD-nya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kelompok mahir, yaitu kelompok mahir itu yang tidak memerlukan bimbingan atau sesekali guru memberikan bimbingan kepada kelompok mahir tersebut, atau kelompok mahir tersebut dapat mengerjakannya secara mandiri. Lalu di kelompok siap, mereka ini memerlukan perhatian atau bimbingan dari guru, namun tidak terlalu intensif bimbingan dari guru tersebut. Lalu yang selanjutnya ada kelompok berkembang. Kelompok berkembang tersebut memerlukan bimbingan secara intensif oleh guru, jadi harus dibimbing secara intensif oleh guru tersebut. Nah, dari soal-soal tersebut berbeda. Kelompok mahir cukup sukar, lalu yang kelompok siap tengah-tengah, lalu yang kelompok berkembang dapat dibilang cukup mudah. Lalu selanjutnya ada asesmen formatif, ada penilaian psikomotorik atau penilaian keterampilan. Nah, di sini sudah tertera kriteria penilaiannya. Ada sangat baik, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Lalu di sini ada instrumen penilaiannya. Yang dinilai di sini adalah presentasi dari LKPD tersebut. Lalu untuk nilai akhirnya, jumlah skor penilaian dibagi skor tertinggi dikali 100. Untuk kriteria keberhasilannya dapat dilihat sama seperti kriteria keberhasilan yang sebelumnya. Lalu selanjutnya ada asesmen formatif, ada penilaian psikomotorik atau penilaian keterampilan. Nah, di sini sudah tertera kriteria penilaiannya. Ada sangat baik, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Lalu di sini ada instrumen penilaiannya. Yang dinilai di sini adalah presentasi dari LKPD tersebut. Lalu untuk nilai akhirnya, jumlah skor penilaian dibagi skor tertinggi dikali 100. Untuk kriteria keberhasilannya dapat dilihat sama seperti kriteria keberhasilan yang sebelumnya. Selanjutnya, peran lingkungan belajar dalam menciptakan pembelajaran yang optimal. Lingkungan belajar merupakan peran utama dalam menciptakan pembelajaran lingkungan aman dan nyaman. Berikut ada beberapa cara agar lingkungan belajar aman dan nyaman. Yang pertama yaitu yang paling pasti dalam kenyamanan, yaitu pencahayaan yang baik di dalam kelas, sirkulasi udara baik, kursi dan meja sesuai tata letak dalam menata di dalam kelas, dapat menciptakan kenyamanan peserta didik dan membantu fokus dalam proses pembelajaran. Yaitu yang kedua ada kolaborasi, interaksi antar siswa dapat meningkatkan pemahaman melalui bertukar pendapat, berdiskusi, atau dengan belajar kelompok.
Selanjutnya, ada sarana dan prasarana, fasilitas yang dimiliki oleh sekolah seperti perpustakaan, laboratorium, ruang kelas yang dilengkapi oleh LCD dan proyektor, ataupun fasilitas lainnya yang dapat menunjang akses peserta didik dalam mendapatkan informasi dan pengalaman pembelajaran yang beraneka ragam. Lalu yang selanjutnya ada keamanan. Lingkungan yang aman dapat mendukung secara emosional untuk membantu peserta didik merasa nyaman untuk bertanya, belajar, mengeksplor, dan mengambil keputusan. Lalu yang selanjutnya, fleksibilitas, yaitu lingkungan belajar yang luas dalam dapat menyesuaikan peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya dan kebutuhan dari setiap individu dengan ruang dan waktu yang dapat berubah-ubah serta pilihan materi pembelajaran yang beragam. Selanjutnya ada komunikasi antara guru dan orang tua. Nah, di sini komunikasi antara guru dan orang tua tersebut sangat penting dalam memantau perkembangan peserta didik di sekolah. Nah, guru mengomunikasikan kondisi ataupun masalah-masalah peserta didik dapat dengan mengundang orang tua langsung datang ke sekolah, atau jika orang tua peserta didik tersebut berhalangan untuk hadir, guru dapat menghubungi melalui via WhatsApp atau telepon melalui smartphone. Nah, dengan hal ini, orang tua dapat memberikan semangat dan dukungan kepada peserta didik secara langsung saat belajar di rumah, sehingga guru dan orang tua dapat berkolaborasi untuk uh, meningkatkan perkembangan peserta didik baik di rumah maupun di sekolah. Nah, keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran ini, pihak sekolah sebenarnya dapat melibatkan masyarakat di lingkungan sekitar dalam proses pembelajaran. Namun, risiko dalam keamanan proses pembelajaran ini cukup tinggi sehingga sehingga pihak sekolah selalu melibatkan orang tua peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.